Halo, kembali lagi dengan saya Julian Fikri. Sekarang kita akan membahas materi struktur beton 2, materi 4 mengenai kombinasi beban aksial dan momen lentur pada kolom ya. Jadi di sini ada pokok-pokok pembahasan yaitu penampang kolom dengan keruntuhan seimbang dan contoh soal penyelesaiannya ya. Nah, langsung saja di sini kondisi seimbang terjadi pada penampang kolom ketika beban PB atau P balance ya bekerja pada penampang yang akan menghasilkan regangan sebesar 0,003 pada serat tekan beton ya, pada beton yang tertekan. Dan pada saat yang bersamaan, tulangan baja mengalami lulu atau regangannya mencapai epsilon Y sama dengan Fy dibagi dengan modulus elastisitas dari si bajanya ya. Nah, apabila beban eksentrisitas ini yang bekerja lebih besar daripada PB atau P balance, P seimbang, maka kolom akan mengalami keruntuhan tekan. Sedangkan apabila beban eksentrisitasnya itu bekerja lebih kecil dari P balance, maka kolom akan mengalami keruntuhan tarik. Jadi P balance ini adalah posisi beban di antara keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan. Jadi posisi seimbang ya, seperti yang dikatakannya. Nah, untuk menganalisisnya ini kita dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, di sini kita misalkan C adalah jarak dari serat tekan beton terluar ke sumbu netral. Di sini ada C. Jadi di sini ada sumbu tekan terluar ya ke tengah-tengah sumbu netral. Nah, ini sumbu netralnya tengah ya. Maka dari diagram regangan diperoleh hubungan, kita lihat diagram regangannya ya, ada di gambar sebelahnya. Nah, ini diagram regangannya di sini. Kita bisa lihat untuk yang akibat beban P ini, bagian sisi ini kita anggap tengah-tengahnya ya, posisi center. Sisi sebelah sini itu mengalami tekan, sedangkan sisi sebelah lainnya itu mengalami tarik ya. Nah, di sebelah tekan dia betonnya itu mengalami regangan yaitu sebesar 0,003 kita asumsikan ya. Sedangkan di sisi lainnya itu si tulangan baja itu mengalami tarik ya. Jadi kalau kita bisa perbandingkan di sini CB itu berbanding dengan 0,003, di sini ada D sebatas ini ya tarikan tadi. Itu adalah 0,003 ditambah dengan epsilon Y ya. Kalau kita bisa lihat di situ ya perbandingan dari panjangnya. Lihat di sini ada CB, C-nya, sedangkan D itu dari ujung sini ke sini ya. Nah, kembali lagi ke rumusnya, kita lihat di sini. CB per D itu sama dengan 0,003 dibagi 0,003 ditambah dengan FY per ES ya. Nah, di sini kita lihat nilai dari modulus elastisitas steel atau modulus elastisitas tulangan betonnya, tulangan bajanya ya. Itu sebesar 200.000 MPa. Nah, kita masukkan ini ke dalam sini. Ya. Didapatkan CB sama dengan 600 per 600 ditambah FY atau FY dikali dengan D. Inilah kita sebut persamaan 4.1 ya. Kita keep dulu persamaannya. Nah, kemudian di sini ada tinggi balok tegangan ekuivalen atau A balance ya. A balance itu kalau kita lihat di gambar selanjutnya posisinya ada di sini. Ini adalah A balance ya. A balance itu tingginya itu adalah lebih kecil daripada CB. Nah, maka di sini kenapa dia bisa lebih kecil? Karena dia harus dikali dengan faktor reduksi beta 1 ya. Jadi AB itu adalah faktor reduksi beta 1 dikali CB atau CB tadi nilainya ini
600 per 600 ditambah FY dikali D, kemudian dikali dengan beta 1 ya. Nah, nilai beta 1 sendiri itu bervariasi ya. Jadi untuk FC-nya itu sama dengan 30 MPa atau lebih kecil, itu nilainya 0,85. Sedangkan itu nilai B1-nya akan berkurang 0,05 setiap kenaikan FC prime ya, atau FC aksen sebesar 7 MPa. Jadi kalau misalnya berubah dari 30 menjadi 37 MPa, jadi nilai dari B1-nya itu sama dengan 0,85 dikurang 0,05. Ya, seperti itu. Dikurang 0,05 sama dengan 0,80 ya. Seperti itu. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu dari keseimbangan gaya-gaya dalam arah horizontal kita peroleh persamaan gaya-gaya ini. Jadi sigma horizontal sama dengan 0, didapatkan PB itu positif ya ke arah kanan. Di sini PB. Kemudian ada C itu negatif. Kemudian ada CS itu juga negatif. Kemudian ada T itu positif ya. Seperti itu kita lihat. Jadi akibat dari PB itu nanti tercipta gaya tarik di sini, tension ya. Ini tension, tarik. Di sini ada tekan beton atau CC. Di sini ada CS ya. Di sini CS, ini maksud saya ini tekan baja atau CS. Nah, yang di sini itu ada tekan beton atau CC ya. Ini adalah gaya eksternalnya atau P-nya ya. Oke, nah dengan nilai CC itu adalah sebesar 0,85 FC prime dikali A dikali AB dikali B. Nah, ini nilainya A balance tadi ya. Masuk B itu adalah lebar dari penampang. Sedangkan FC itu kuat tekan beton 0,85 adalah kita ambil cuman 0,85%-nya saja ya. Kekuatan dari betonnya tadi ya. Nah, kemudian T itu adalah luas dari tulangan baja tarik dikali dengan kuat tarik baja. Kemudian CS adalah kuat tekan dari si tulangan beton, tulangan bajanya ya. Itu adalah luas tulangan tekan baja dikali kuat tarik bajanya, baja tekan ya, dikurang 0,85 FC prime atau kuat tekan beton. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai kuat tekan baja tulangan ya, atau ya kuat tarik untuk baja yang tertekan ya, area tekan. Itu kita ambil sama dengan FY atau kuat tekan bajanya apabila tulangan tekannya sudah luluh ya, otomatis ya. Harus lebih kecil. Kalau dia lebih besar dari FY ya tidak luluh-luluh dia nanti. Jadi kita masukkan nilai-nilainya. Kalau Fs prime itu sama dengan 600 dikali CB min D1 per CB. Itu harus lebih kecil dari Fy ya. Sehingga dari hal-hal di atas itu bisa didapatkan suatu persamaan kesetimbangan gaya dalam arah horizontal. Kita dapat bentuk seperti ini. PB, nah PB ini dia ya dari persamaan yang ini kita ubah jadi seperti ini ya. PB itu keluar dari 0 ya, pindah ke sini. Nah, nanti kan dia jadi minus. Kita hilangkan minusnya semua jadi positif kecuali T-nya ini menjadi negatif, kebalikannya ya. Berarti di sini ada 0,85 FC prime dikali AB, A balance dikali B itu adalah CS. Ini adalah CC ya. Kuat tekan beton ditambah dengan kuat tekan
dari bajanya atau CS dikurangi oleh kuat tarik dari si baja atau tensionnya tadi ya. Itu adalah kuat beban balance-nya ya. Nah, selanjutnya nilai eksentrisitas atau E dalam kondisi balance itu bisa diukur dari pusat berat plastis. Nah, sedangkan nilai eksentrisitas prime-nya itu diukur dari pusat ulangan tarik. Ini E prime sama dengan E ditambah D double prime ya. Ini E prime itu adalah E-nya ditambah dengan D double prime ya. Nah, dengan penjelasan D double prime itu adalah jarak dari pusat berat plastis ke pusat tulangan tarik. Ini tulangan tariknya ya di sini. Ini tulangan tekan. Kemudian nilai E balance-nya itu ditentukan dengan mengambil jumlah momen terhadap pusat berat plastis. Nah, maka persamaannya jadi persamaan momen. Yang persamaan sebelum tadi itu untuk gaya-gaya horizontal ya. Kemudian menjadi persamaan momen, yaitu PB atau P balance dikali dengan E balance sama dengan CC. CC itu gayanya dikali dengan jaraknya ini terhadap titik tengahnya ya, pusat plastis. Ditambah CS itu bebannya dikali jaraknya ini, kemudian ditambah TD dikali jaraknya ya. Nah, kenapa TD di sini menjadi positif? Kita lihat di gambar tadi ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Jadi terhadap pusat berat plastis ya. Di sini pusat berat plastisnya kita lihat momennya PB itu ke arah kanan. Ya, berarti dia searah jarum jam ya. Itu berarti positif. Kita coba masukkan. Berarti coba di sini kita ambil sigma momen 0 sama dengan sigma momen di titik 0 misalnya ya sama dengan 0. Di situ ada apa aja? Ada PB. Itu PB-nya positif ya. Dikali jaraknya ke pusat plastis itu adalah EB ya. EB. Kemudian ada apa lagi? Ada CS. Ke sini berarti min. Min CS. Ya. Jarak CS itu ke titik 0 ini adalah berarti apa nih? Kita bisa menggunakan D ini ya. CS berarti kalau CS kita lihat tadi contoh perhitungannya. Kalau CS itu D dikurang D prime dikurang D double prime. Oh ya, sorry ya. Berarti D, nah ini dikurang D double prime dikurang D prime ya. Berarti dia cuma butuhnya segini aja ya jaraknya. Udah jelas ya jaraknya cuma segini ya. Nah, kemudian ada CC. Nah, CC ini jaraknya otomatis semua ini CB-nya ini AB-nya dibagi 2 ya. Jadi D dikurang AB per 2 kemudian dikurang D ya. Kita lihat. Nah, jadi D dikurang AB dikurang A per 2 dikurang D double prime ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tension ya. Nah, tensionnya itu terhadap pusat plastis di sini ya. Pusat plastis itu jaraknya adalah D double prime ya. Arahnya juga searah jarum jam ya. Nah, seperti itu. Berarti semuanya ini searah jarum jam. Kebalikan jarum jam ini. Semua gaya-gaya ini. Semua gaya-gaya kecuali PB. Berarti kalau misalnya sigma momen tadi titik 0 sama dengan 0 berarti PB-nya dikali EB terus dikurang CS dikali jarak kemudian dikurang CC dikali jarak kemudian dikurang T dikali jarak sama dengan 0. Otomatis kalau misalnya 0-nya pindah PB dikali CB sama dengan
pasti CS-nya berubah jadi positif. Berarti CS kali jarak saja. Kemudian ditambah CC kali jarak, ditambah lagi T dikali jarak ya. Jadi kita bisa dapatkan persamaan seperti yang tadi ya, seperti ini. Nah, seperti ini didapatkan, tinggal masukkan saja nilainya tadi ya. CC itu apa? CS itu apa tadi? Kemudian T itu tensionnya itu apa ya. Nah, nilai eksentrisitas pada kondisi seimbang kita bisa peroleh dari EB itu adalah momen balance-nya, atau ini tadi ya, PB dikali EB itu per PB ya, P balance ya. Nah, untuk penampang kolom yang bukan persegi, itu dapat diterapkan prosedurnya yang sama ya. Namun, luas penampang beton dalam daerah tekan harus diperhitungkan secara berbeda. Nah, nilai faktor reduksinya juga pada kondisi seimbang untuk kuat tarik beton, kuat tarik bajanya itu sama dengan 400 MPa, itu dapat diambil sebesar 0,65 atau 0,75 untuk sengkang spiral. Nah, ini karena ini epsilon S sama dengan epsilon tension ya. Sama dengan Fy per ES sama dengan 0,002. Jadi ini batasnya ya tadi, 0,002 regangan dari si bajanya.